Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral hadirin dan hadirat, semoga Allah merahmati kita semua. Insyaallah dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari kitabullah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkhusus di bab-bab akidah. Dalam hal ini kita akan membahas kitab Al-Usulu Ats-Tsalatsah. Tentu yang pertama adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat keamanan, nikmat waktu luang, terutama nikmat kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat yang sama banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan yang kita sebutkan tadi. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Tidak terbatas pada umur, tidak terbatas pada umurnya kecil ataupun besar atau tua, tidak terbatas. Semua orang wajib menuntut ilmu syar'i. Semua orang wajib menuntut ilmu syar'i. Bahkan sekelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan imamnya para nabi dan rasul, nabi terakhir, nabi paling mulia. Namun apa perintah Allah Subhanahu wa taala untuk beliau? Wa qul rabbi zidni ilma. Dalam surat Thaha ayat 114, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qul rabbi zidni ilma. Wahai Muhammad, katakanlah rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku. Tambahkanlah ilmu untukku. Padahal beliau seorang nabi, seorang rasul. Namun Allah masih memerintahkan beliau untuk berdoa meminta kepada Allah tambahan ilmu. Kemudian sekelas Nabi Musa alaihi salam yang juga merupakan seorang nabi, yang juga merupakan seorang rasul alaihi salatu wassalam. Namun ketika beliau berkhutbah di hadapan kaumnya dan bertanya, wahai kaumku, siapa yang paling berilmu di antara kita, di antara kalian? Maka tidak ada satupun kaumnya yang menjawab. Maka Nabi Musa berkata, akulah yang paling berilmu di antara kalian. Mendengar jawaban ini, Allah Subhanahu wa taala langsung menegur beliau dan langsung memerintahkan beliau untuk mencari seorang hamba yang bernama Khidir. Ada yang mengatakan Khidir adalah seorang hamba yang saleh, ada juga yang mengatakan Khidir adalah seorang nabi. Namun intinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa alaihi salam untuk mendatangi Khidir. Dengan tujuan apa? Untuk menuntut ilmu syar'i, untuk menimba ilmu syar'i. Padahal mereka adalah para nabi dan rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Mereka berdua adalah nabi dan rasul yang memiliki mukjizat luar biasa, yang tingkat kesolehannya, tingkat ketakwaannya sudah tidak diragukan lagi. Namun dengan kondisi mereka sesempurna itu,
Allah Subhanahu wa taala masih memerintahkan mereka untuk meminta tambahan ilmu atau mencari ilmu kepada orang yang lebih mengetahui. Apalagi kita, seorang muslim yang hidup di akhir zaman. Seorang muslim yang hidup di akhir zaman. Kebodohan yang ada lebih mendominasi, lebih besar daripada ilmu yang diamalkan. Sehingga tuntutan kita untuk lebih berilmu itu semakin besar. Tuntutan kita untuk belajar lebih itu semakin besar. Kewajiban kita untuk belajar agama juga semakin besar. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kita katakan bahwa pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu." Faqila, "Kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah?" Qal, "Yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut." Rawahu Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah menghendaki kebaikan untuk seorang hamba, maka Allah menyibukkannya. Allah menggunakan waktunya. Kaifa yasta'miluhu? Bagaimana Allah menyibukkannya? Bagaimana Allah menggunakannya? Yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut. Allah memberikannya taufik untuk beramal saleh sebelum dia meninggal dunia. Jadi salah satu tanda-tanda kebaikan adalah kita diberikan taufik untuk beramal saleh. Dan di antara amal saleh yang terbesar adalah menuntut ilmu agama. Apalagi kita berada di zaman penuh dengan huru-hara atau kerusakan di mana-mana. Apalagi kita sebagai seorang suami atau seorang ayah atau seorang kakak dari keluarga. Kita butuh ilmu agama untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ma'asyiral hadirin dan al-hadirat, semoga Allah merahmati kita semua. Yang kita bahas kali ini adalah tentang al-usulus salasah. Apa artinya al-usulus salasah? Al-usul as-salasah artinya adalah 3 landasan utama. 3 landasan utama yang harus diketahui oleh seorang mukmin. 3 landasan utama ini sekaligus akan menjadi pertanyaan malaikat tatkala kita telah diletakkan atau dimakamkan di dalam kubur. Detik pertama kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai. Saat kita diletakkan di dalam kubur, maka 3 landasan utama inilah yang akan pertama kali ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kubur kita. Apakah pertanyaan segampang ini bisa dijawab dengan lisan? Tidak. Namun dijawab dengan keimanan. Mudahnya kita menjawab atau sulitnya kita menjawab di alam kubur akan berbanding lurus dengan keimanan kita selama hidup di dunia. Sehingga kita harus benar-benar mempelajari akidah, mempelajari tauhid agar kita tahu tujuan hidup kita dan cara mewujudkannya. Ma'asyiral hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang kita ketahui bahwa tujuan hidup kita atau tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tentu saja beribadah di sini maksudnya adalah mentauhidkan Allah, mengesakan Allah. Arti dari tauhid adalah memurnikan maksud dan tujuan beribadah hanya kepada Allah dan hanya untuk Allah.
Saya ulangi, makna dari tauhid atau makna dari keikhlasan adalah memurnikan maksud dan tujuan kita beribadah hanya kepada Allah dan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu makna tauhid. Mengesahkan Allah dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Fokus kepada Allah. Tujuan kita hanya berharap pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak tercampur ingin mengharapkan pujian atau apresiasi dari manusia. Tidak tercampur di hati kita keinginan diberikan tepuk tangan oleh manusia. Tidak sama sekali. Inilah pentingnya kita mempelajari akidah dan tauhid. Karena tauhid itu ibarat akar pada sebuah pohon. Jika akarnya kuat, maka cabangnya juga akan kuat. Jika akarnya lemah, maka cabangnya ikut lemah. Dan yang akan menentukan kualitas ibadah kita adalah tauhid, keikhlasan kita yang ada dalam hati. Salah satu bukti bahwa pentingnya kita memperbaiki hati, pentingnya kita meluruskan akidah, pentingnya kita meluruskan niat adalah manakala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu jenis ibadah tapi dengan dua hasil yang berbeda. Dengan dua hasil yang berbeda. Di satu ayat Allah memuji orang yang melakukan ibadah ini. Di sisi lain, di ayat yang lain justru Allah mencela orang yang melakukan ibadah ini. Padahal gerakannya sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa? Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa orang yang salat itu sangat beruntung. Sangat beruntung. Di ayat yang lain Allah menyebutkan ibadah yang sama dengan hasil yang berbeda. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Sungguh celaka orang-orang yang sholat. Siapa? Kenapa? Karena mereka lalai dari sholatnya. Di surat Al-Mu'minun Allah menyebutkan sholat dengan pujian-pujiannya. Di surat ini yang lain Allah menyebutkan orang yang sholat namun dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah gerakannya yang beda? Bisa jadi gerakannya sama. Bisa jadi antara fulan dan fulan gerakan sholatnya sama. Bacaan sholatnya sama. Ruku dan sujudnya sama. Yang membedakan adalah keikhlasan yang ada dalam hatinya. Sehingga kita katakan ibadah yang sama yang dilakukan oleh dua orang tidak otomatis menghasilkan pahala yang sama. Semua itu bergantung pada niat atau tauhid, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Penulis memulai kitabnya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyhi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fayaqulul imamu Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab lahir pada tahun 1115 Hijriah dan beliau wafat tahun 1206 Hijriah. Fayaqulul Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah fi hadhihi ar-risalatil qayyimah al-ma'rufah bil usul ats-tsalatsah. Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah dalam risalah yang berharga ini yang dikenal dengan al-usul ats-tsalatsah, tiga landasan utama. Beliau mengatakan, "I'lam, ketahuilah
hadza khitabun li talibil ilmi wal ma'na ta'allam wajtahid fil ilmi. Arti dari i'lam adalah ketahuilah, belajarlah, bersungguh-sungguhlah dalam belajar. Kemudian di sini perlu kita luruskan bahwa tujuan utama dari kita belajar ilmu syar'i adalah agar tercipta atau tertanam 3 hal dasar di hati kita. Sekali lagi, tujuan kita menuntut ilmu syar'i adalah agar tertanam, mendarah daging dalam diri kita 3 hal utama. Yang pertama adalah al-mahabbah, kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada ibadah. Yang kedua, al-khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ar-raja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 hal inilah yang diharapkan harus selalu ada pada setiap ibadah kita. 3 hal inilah yang diharapkan harus selalu ada atau harus selalu hadir dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Itulah hakikat ilmu. Hakikat ilmu, yaitu menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menumbuhkan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala, menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita memperhatikan doa yang setiap pagi dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiba, rizki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Dalam 3 doa ini, tidak satu pun disebutkan kalimat katsira, yaitu banyak, kuantitas. Tidak disebutkan Allahumma inni as'aluka ilman katsira wa rizqan katsira wa amalan katsira. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang banyak, harta yang banyak, dan amalan yang banyak. Tidak satu pun disebutkan dalam doa ini kuantitas. Yang disebutkan adalah kualitas. Kalau ilmu standarnya adalah manfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Kalau rizki standarnya adalah baik dan berkah. Warizqan tayyiba, bukan rizqan katsira. Rizki yang baik, bukan rizki yang banyak. Kalau amalan standarnya adalah mutaqabbala, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan yang banyak belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 standar. Yang 3 standar ini rata-rata menyebutkan kualitas dari setiap poinnya, bukan pada kuantitasnya. I'lam, ketahuilah, hadza khitabun li talibil ilmi. Ini untuk mengajak bicara para penuntut ilmu, wal makna ta'allam wajtahid fil ilmi. Bersungguh-sungguhlah untuk menuntut ilmu. Kemudian Syekh mengatakan rahimakallah, i'lam rahimakallah. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Ini di antara kebiasaan kaum muslimin, terutama masyayikh, ketika akan mengajarkan murid-muridnya atau ketika akan berbicara kepada anak-anaknya, selalu terselip doa-doa sederhana yang maknanya luar biasa. Misalnya, i'lam rahimakallah, i'lam ahsanallahu ilaik. Semoga Allah berbuat baik kepadamu, memberikanmu kebaikan. Semoga Allah merahmatimu. Dan yang sejenisnya. Doa-doa yang sederhana, yang kalau kita ucapkan dengan ikhlas, kemudian Allah kabulkan, maka orang tersebut akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Sehingga doa-doa sederhana jangan sampai kita remehkan. Bahkan ketika kita mengucapkan salam kepada orang lain, Assalamualaikum ya akhi.
Jangan hanya mengucapkan salam sekedar untuk menyapanya. Jangan hanya mengucapkan salam sekedar untuk memanggilnya. Jangan. Karena hakikat salam di sini adalah doa. Semoga Allah memberikanmu keselamatan. Hadirkan niat dalam hati mendoakan keselamatan untuk orang yang kita ucapkan salam. Assalamualaikum ya akhi. Ketika masuk rumah, Assalamualaikum. Niatkan kita sedang mendoakan keluarga kita yang ada di dalam rumah itu keselamatan di dunia dan di akhirat. Pun ketika kita menjawab salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun kita saat menjawab salam, niatkan agar kita juga mendoakan keselamatan untuk orang yang kita jawab salamnya. Dan doa-doa yang lain. Dan doa-doa yang lain. Seperti jazakallahu khairan. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Ini kebiasaan para masyayikh, para guru-guru kita, terutama yang terdahulu, selalu mendoakan murid-muridnya dengan doa-doa yang sederhana, namun beliau ucapkan dengan tulus ikhlas dari dalam hatinya untuk mendoakan murid-murid. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa qawluhu rahimakallah. Hadza min talattufi syaikhi bi tullabil ilmi bid-du'a ilahu. Ini salah satu kelemah lembutan seorang guru kepada muridnya, di mana seorang guru senantiasa mendoakan muridnya kebaikan, rahmat dan keberkahan. Waman rahimahullahu aflaha wa sa'ida. Karena barang siapa yang telah Allah berikan rahmat, maka dia pasti beruntung dan pasti bahagia. Pasti beruntung dan pasti bahagia. Wa nala khairat dunya wal akhirah. Dia akan mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat. Kemudian Syekh rahimahullah mengatakan, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Wajib bagi kita untuk mempelajari 4 hal. Mempelajari empat hal. Yang pertama adalah al-ilmu. Al-ula al-ilmu. Wal-ilmu minhu ma huwa fardu ainin ala kulli mukallafin wa minhu ma huwa fardu kifayatin. Ilmu itu ada yang sifatnya fardu ain, wajib dipelajari oleh setiap orang, ada yang sifatnya fardu kifayah. Contoh ilmu yang fardu ain adalah ilmu tentang rukun iman, rukun Islam, tentang sholat, tentang puasa Ramadan, tentang haji, tentang umroh, dan ilmu-ilmu yang kita itu yang insya Allah kita lakukan setiap hari, terutama yang kita lakukan setiap hari seperti sholat, seperti rukun iman, rukun Islam, dan lain-lain. Ada ilmu yang sifatnya fardu kifayah, ada ilmu yang sifatnya fardu kifayah, seperti ilmu tentang cara memandikan jenazah misalnya, atau ilmu-ilmu yang lain, atau ilmu kedokteran, itu fardu kifayah. Artinya ketika sebagian orang sudah mengetahui, maka itu sudah mencukupi. Tidak harus semua orang mengetahui. Meskipun lebih baik kita ketahui. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Kemudian dikatakan di sini, apa itu al-ilmu? Wa huwa ma'rifatullahi bi asma'ihi wa sifatihi wa ma'rifatu nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Ilmu yang dimaksudkan dalam poin yang pertama ini adalah ma'rifatullahi subhanahu wa ta'ala. Ilmu mengetahui tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita mengetahui tentang Allah? Bi asma'ihi wa sifatihi. Dengan nama-nama Allah yang indah dan dengan sifat-sifat Allah yang indah. Ini cara terbaik kita mengetahui tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wa ma'rifatu nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kemudian mengetahui tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, dan mengetahui tentang agama Islam dengan dalil-dalilnya. Di sini disebutkan bil adillah sebenarnya untuk 3 poin ini. Ma'rifatullahi bil adillah, mengetahui tentang Allah dengan dalil-dalil. Tidak boleh kita mengetahui atau belajar bagaimana sifat nama-nama Allah tanpa dalil. Harus dengan dalil. Wa ma'rifatu nabihi sallallahu alaihi wasallam bil adillah, mengetahui tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dengan dalil. Wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, dan mengetahui tentang agama Islam dengan dalil. Dalil artinya bukti. Bukti pembenaran atau bukti kebenaran sesuatu. Jangankan dalam masalah agama, dalam urusan dunia pun kita itu butuh dalil. Kita butuh dalil, butuh bukti. Kita contohkan. Tidak ada satupun orang yang mau membeli motor tanpa STNK atau tanpa BPKB atau surat-surat resmi kepemilikan. Kalau ada misalnya Pak Polisi yang menanyakan BPKB atau STNK kita, jangan tersinggung. Polisi hanya ingin mengecek apakah ini milik kita atau tidak. Butuh dalil, butuh bukti bahwa motor ini milik kita atau bukan. Ketika kita misalnya bermalam di hotel bersama istri kita, kemudian ada yang bertanya, petugas bertanya tentang buku nikah kita. Jangan tersinggung, karena petugas hanya butuh bukti, dalil bahwa kita sudah menikah. Maka buku nikah adalah dalil, bukti bahwa kita sudah menikah. Ketika kita membeli tanah, kita tidak akan mau membeli tanah tanpa sertifikat tanah kepemilikan. Karena sertifikat kepemilikan adalah itu bukti bahwa itu milik kita. Bayangkan, kita beli mobil, kita beli rumah, kita beli tanah, kita menikah tanpa ada surat resmi pembuktian. Menikah tanpa ada buku nikah. Beli motor tanpa ada STNK atau BPKB. Membeli tanah tanpa ada sertifikat tanah. Semua orang akan bebas mengakui milik kita. Bahwa ini miliknya. Karena tidak ada dalil, tidak ada bukti penguat bahwa ini benar-benar milik kita. Lebih-lebih dalam urusan agama ini. Lebih-lebih dalam urusan agama ini. Agama ini lebih membutuhkan bukti daripada urusan-urusan yang lain. Karena agama kita ini terkait dengan halal dan haram. Akan sangat bahaya ketika orang berbicara ini halal, ini haram dari hawa nafsunya. Atau sesuai kepentingan pribadinya. Sangat bahaya, semua akan kacau. Akan sangat bahaya ketika seseorang berkata ini sunnah, ini tidak sunnah, ini wajib, ini tidak wajib, dari hawa nafsunya, menyesuaikan kepentingan pribadinya. Akan kacau semuanya ketika berbicara agama tanpa dalil. Makanya di sini ditegaskan ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Mengetahui tentang Allah, mengetahui tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengetahui tentang agama Islam dengan dalil-dalilnya. Dengan dalil-dalilnya. Agar kita tidak rugi. Rugi di mana? Rugi di akhirat. Rugi di akhirat. Jangankan dalam masalah urusan agama. Dalam misalnya dalam sebuah lembaga atau perusahaan atau katakanlah misalnya markas TNI atau markas polisi. Ketika ada salah satu prajurit menembak atau melakukan aksi tanpa aba-aba dari komandannya, maka itu sangat kacau. Bisa saja dia dipecat karena melakukan sesuatu di luar perintah komandan. Lebih-lebih dalam urusan agama ini.
Kalau kita melakukan segala hal, segala sesuatu, dan kita atasnamakan itu Allah, atasnamakan perintah Rasulullah, ternyata tidak ada dalam Al-Quran, ternyata tidak ada dalam hadis, maka kita rugi, rugi waktu dan rugi rugi tenaga, rugi waktu dan rugi tenaga. Kita ambil contoh, sholat maghrib itu 3 rakaat. Karena Allah dan Rasulnya memerintahkan kita sholat maghrib 3 rakaat. Ini sesuai dengan praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sholat maghrib 3 rakaat. Kalau ada yang mengatakan saya ingin sholat maghrib 5 rakaat agar pahala saya bertambah, apakah otomatis pahalanya bertambah ketika dia menambah rakaat sholat maghrib? Justru dia akan berdosa. Justru dia akan berdosa. Karena kita diperintahkan untuk sholat maghrib 3 rakaat, meskipun niatnya baik menambah rakaat 5 rakaat sholat maghrib, maka tetap penambahan itu tidak akan berarti, tidak akan bermanfaat manakala itu tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini yang dimaksud dengan bil adillah, mengetahui tentang Allah, mengetahui tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengetahui tentang agama Islam bil adillah dengan dalil-dalilnya. Yang 3 ini, seperti yang kita sebutkan di atas tadi, adalah sekaligus akan menjadi pertanyaan malaikat ketika kita sudah terbaring di alam kubur kita. Kita akan ditanya tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ditanya tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan ditanya tentang agama kita Islam. Wa hadhil ma'arifus tsalatsah hiya al-usulus tsalatsah allati sayatakallamu anha asy-syaikh ijmalan wa tafsilan. 3 hal inilah yang disebutkan 3 landasan utama yang bahasa Arabnya adalah al-usulu ats-tsalatsah. 3 landasan utama yang akan dibahas secara rinci, secara umum dan secara rinci oleh penulis insyaallah. Itu yang pertama. Poin pertama adalah al-ilmu. Tadi kita katakan annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Wajib bagi kita mempelajari 4 hal. Yang pertama adalah al-ilmu. Al-ilmu yang dimaksud di sini adalah 3 landasan utama itu. Ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Ini poin yang pertama yang wajib kita pelajari. Kemudian ats-tsaniyah, poin yang kedua yang wajib kita pelajari, 4 hal yang wajib kita pelajari. Yang poin kedua adalah al-amalu bihi. Al-amalu bihi. Mengamalkan ilmu tersebut. Mengamalkan ilmu tersebut. Jadi tujuan kita berilmu adalah untuk diamalkan. Tidak hanya mengumpulkan wawasan-wawasan untuk kemudian dijadikan bahan debat, dijadikan untuk membodoh-bodohi orang atau merendahkan orang, tidak. Atau untuk sekedar mendapatkan nilai di rapot atau sekedar mendapatkan sertifikat titel, gelar dan lain-lain, tidak. Tujuan kita menuntut ilmu adalah al-amalu bihi, mengamalkannya. Mengamalkannya. Amal inilah yang disebutkan oleh Nabi SAW ilmu yang bermanfaat. Di antara tanda terbesar ilmu yang bermanfaat adalah seorang yang berilmu mengamalkan ilmunya. Itu yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Lianna hadza huwal maqsudu min ta'allumil ilmi. Inilah tujuan utama untuk menuntut ilmu. Walaisal maqsudu mujarrada tahsili ma'lumatin fid dhihn. Bukan tujuan kita menuntut ilmu hanya sekedar mengumpulkan wawasan-wawasan yang kita simpan di dalam benak kita. Tidak. Tujuan kita menuntut ilmu adalah beramal. Tanpa amalan, ilmu tidak akan bermanfaat apa-apa. Wa innamal maqsudu bil ilmi asy-syar'i huwa tahqiqul iman wal amalis salih.
tujuannya adalah tahqiqul iman, merealisasikan keimanan, merealisasikan keimanan. Karena iman itu diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan diamalkan dengan anggota tubuh. Itu definisi iman. Iman itu adalah diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan anggota tubuh kita. Iman bisa bertambah dengan amal soleh dan bisa berkurang dengan maksiat-maksiat. Iman itu kaitannya di hati. Kaitannya di hati. Seperti yang kita contohkan tadi, misalnya ada dua orang, si Ahmad dan Muhammad. Dua-duanya sholat sunnah, 2 rakaat. Bacaannya sama, gerakannya sama. Hanya karena mereka melakukan ibadah yang sama, bukan berarti mereka menghasilkan pahala yang sama. Kemudian yang ketiga adalah sisa berapa menit Ustaz Syahid waktunya? Coba dilihat jam. Sekitar 5 menit lagi, Ustaz. Baik. Fadhal. Poin yang ketiga adalah ad-da'watu ilaihi. Ad-da'watu ilaihi. Mendakwahkan ilmu itu. Tadi yang pertama berilmu, yang kedua beramal, yang ketiga adalah mendakwahkan ilmu itu. Kepada siapa kita dakwahkan? Jangan jauh-jauh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, "Wa anzir ashiratakal aqrabin." Peringatkanlah karib kerabatmu tentang perkara-perkara agama ini. Maka yang paling wajib kita dakwahi adalah orang-orang terdekat kita. Tentu saja dengan bahasa yang baik, dengan akhlak yang baik, menyesuaikan lawan bicara kita. Ketika itu orang tua kita atau kakak kita, jangan kita mengangkat suara, jangan kita mendebat. Tentu dengan akhlak yang baik, sambil kita doakan. Karena dakwah tidak identik dengan kekerasan, tidak identik dengan ngelawan, tidak identik dengan debat kusir. Dakwah adalah akhlak. Bisa jadi orang diam tapi dia berdakwah dengan akhlaknya. Bisa jadi orang diam, dia berdakwah dengan doanya yang tulus. Ketika dia belum mampu menjelaskan ilmu syar'i, dia berdakwah dengan doanya. Dia berdoa agar Allah memberikan hidayah taufik kepada keluarganya. Dia berdakwah dengan akhlaknya. Ada orang yang berdakwah dengan akhlaknya. Nabi SAW bersabda, tahaddu tahabbu. Saling memberi hadiahlah sehingga kalian saling mencintai. Akhlak bagian dari cara berdakwah. Kemudian di sini disebutkan فَإِذَا اجْتَهَدَ الْإِنسَانُ وَحَصَّلَ عِلْمًا وَعَمِلَ بِهِ فَعَلَيْهِ أَيْضًا أَن يُعَلِّمَ وَيَدْعُو آخَرِينَ لِأَنَّ هَذِهِ وَظِيفَةُ الرُّسُلِ وَأَتْبَاعِهِمْ. Berdakwah di jalannya. Jika seseorang sudah bersungguh-sungguh mendapatkan ilmu dan bersungguh-sungguh mengamalkannya, maka dia harus berdakwah semampunya, seprofesional mungkin, dengan akhlak yang baik, tutur kata yang baik, dengan niat ikhlas, ingin menyelamatkan keluarganya atau temannya atau orang yang dia cintai dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oke, Ustaz Syahid, intahal waqt. Naam. Baik. Infik, Ustaz. Nah, kita mau buka sesi tanya jawab seputar materi. Nah, silahkan. Ada yang pertama. Bismillah, ini pakai kitab Ushul Salasah, syarahnya siapa, Ustaz? Baik. Ini syarahnya Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barrak, ya. Syekh Abdurrahman ibn Nasir. Nanti kalau misalnya antum atau antuna ingin melihat kitab ini, maka dikirimkan insyaallah ininya, apa namanya,
covernya di grup bisa insya Allah. Tafadhol soal akhir, pertanyaan yang lain. Ya, silakan jika ada pertanyaan di antara antum dan antuna yang ingin bertanya langsung, tafadhol boleh dibuka mikrofonnya. Ya, ada yang mau bertanya seputar materi, tafadhol, mengenai kitab Ushulus Salasah. Di apa namanya, kalau di WhatsApp tidak masalah, Ustaz Syahid insya Allah. Baik. Ya, jika ada pertanyaan seputar materi, mungkin bisa ditanyakan di grup WhatsApp dengan format yang sudah dikirimkan oleh musyrif dan musyrifahnya. Mengenai kitab-kitab yang akan kita bahas atau yang akan dibahas oleh pemateri, untuk kitab terjemahnya nanti insya Allah akan ada referensi tersendiri dari pematerinya ya. Insya Allah akan dikirimkan melalui grup. Insya Allah yang menanyakan tentang kitab terjemah Sulus Salasah atau kitab-kitab lainnya, insya Allah akan diberikan referensi. Baik, Ustadz, mungkin kita cukupkan sampai di sini karena tidak ada pertanyaan lagi. Baik. Jazakumullah khairan Ustadz atas ilmunya yang telah disampaikan. Barakallahu fikum. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Insyaallah 10 menit kembali 10 menit lagi akan kita lanjutkan dengan pembelajaran hadis ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin sambil menunggu ustadznya masuk, jika ada pertanyaan mengenai teknis, tafadhol boleh ditanyakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Afwan Ustadz, ini sebenarnya habis dari setiap mata kuliah ini nanti ada ujiannya apa enggak sih Ustadz? Syukron. Insyaallah untuk apa namanya, setiap mata kuliah atau mata pelajaran yang akan kita adakan ya, dari fikih, kemudian akidah, akhlak, hadis dan juga yang lainnya, mata pelajaran atau mata kuliah lainnya. Insyaallah setiap matkul atau mata kuliah akan ada ujiannya, entah itu ujian bulanan atau ujian semester. Insyaallah kita akan membahas kitab-kitab yang sudah ditetapkan ya, dari hadis, kemudian akidah, fikih dan lain-lainnya. Jadi setiap mapel ada ujiannya. Maka dari itu untuk antum dan antuna dicatat dengan baik. Nanti kalaupun ada uzur syar'i ketika kelas berlangsung tidak bisa menghadirinya, bisa mendengarkan melalui rekamannya atau siaran ulangnya yang akan di-share di setiap satu hari setelahnya.